semuanya, shalom. Tema pada bulan ini adalah Roh Kudus penuhiku. Ini adalah tema sepanjang bulan ini. Dan Tuhan mau untuk setiap kita, hidup kita semakin terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, khusus untuk minggu ini, judul khotbah, kalau Bapak Ibu ingin mencatat khotbah dan menuliskan judulnya, hari ini judulnya adalah Jalan dalam Tuntunan Roh Kudus. Ini judulnya. Firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama, yang akan kita bahas sama-sama, yaitu adalah perjalanan Paulus yang dituntun Roh Kudus untuk pergi ke Makedonia. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Dan Tuhan mau untuk setiap kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus, bagaimana untuk kita hidup di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, saya akan mulai di sini dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan melalui provinsi Frigia dan Galatia. Karena Roh Kudus melarang mereka mengabarkan berita keselamatan di provinsi Asia. Waktu mereka tiba di perbatasan provinsi Misia, mereka beberapa kali mencoba untuk pergi ke provinsi Bitinia. Tetapi sekali lagi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke sana. Oleh karena itu mereka pergi melintasi provinsi Misia sampai tiba di kota pelabuhan Troas. Amin. Saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat waktu itu Paulus punya keinginan bersama dengan teman-temannya. Yaitu untuk pergi ke provinsi Asia dan juga pergi ke provinsi Bitinia. Tapi ternyata firman Tuhan bilang gini, Roh Kudus mencegah mereka. Lalu saudara, hal yang pertama yang saya mau ajak ya gini. Tidak semua keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Walaupun keinginan kita itu hal yang baik, tetapi belum tentu keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui kisah ini bahwa ternyata Tuhan menginginkan untuk Paulus pergi bukan ke provinsi Asia, bukan ke provinsi Bitinia, tetapi pergi ke provinsi Makedonia. Di zaman waktu itu Makedonia di zaman kerajaan Romawi dari tadinya sebuah kerajaan dijadikan sebuah provinsi. Nah, untuk mereka pergi ke sana. Dan ternyata saudara kita temukan bahwa justrulah ketika Paulus ada di provinsi Makedonia bersama teman-temannya, pelayanan Paulus jadi berbuah. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Filipi, di Berea, di Tesalonika, dan di kota-kota yang lain. Dan pada saat waktu itu kita tahu bahwa Paulus begitu banyak menyurati jemaat-jemaat di Filipi, di Tesalonika dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita pun saat ini kita diberkati Tuhan melalui kitab Filipi dan kitab Tesalonika yang ada di dalam Alkitab kita. Sehingga kita bisa tahu firman Tuhan ketika dari pembacaan kitab-kitab tersebut. Jadi artinya begini, kehidupan Paulus bukan hanya berbuah, tetapi kehidupan Paulus berguna dengan maksimal sampai kepada hari ini. Dampaknya kita rasakan. Saudara, pelajaran yang pertama untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yaitu adalah untuk setiap kita paham bahwa ketika Tuhan tuntun melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yaitu adalah agar kehidupan kita berbuah dengan lebat. Agar kehidupan kita juga berguna dengan maksimal. Pelayanan kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, bisnis kita berhasil, kesehatan kita juga quote and quote berhasil, keuangan kita juga berhasil. Di dalam setiap area kehidupan kita, Tuhan ingin jadikan berhasil. Saudara, itulah keinginan hati Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau menuntun setiap kita. Mazmur 23 menegaskan bahwa ketika Tuhan menuntun setiap kita orang percaya, Dia tuntun kita ke air yang tenang. Dia gak tuntun kita ke dalam kebinasaan, tetapi Dia tuntun kita ke air yang tenang. Lalu apa di kalimat selanjutnya? Dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya adalah kalau Tuhan tuntun kita, maka sebetulnya adalah untuk kebaikan diri kita. Note, sekalipun terkadang itu berbeda dengan keinginan kita. Masalahnya adalah kalau seseorang tidak tahu bahwa di dalam kehidupannya ada Allah yang namanya Roh Kudus yang mau menuntun kehidupan dia untuk membawa kepada kehidupan yang berdaya guna dan berbuah. Kalau dia nggak ngerti itu, maka setiap kali dia melihat keinginan yang dia miliki tidak diberikan oleh Tuhan,
dia akan kecewa. Ketika setiap kali keinginan yang ingin dapatkan tetapi dia tidak dapatkan, dia akan menjadi netting dengan Tuhan. Tahu netting apa ya? Negative thinking dengan Tuhan. Curiga sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak sayang saya nih. Kok Tuhan kayaknya gak peduli sama saya. Buktinya kok keinginan saya gak dikasih. Tuhan gak sayang saya. Tuhan kayaknya udah tinggalin saya. Jadi negative thinking. Saudara, itu keinginan iblis. Ketika seseorang negative thinking dengan Tuhan, maka responnya juga akan salah. Respon akan negatif. Saudara, di dalam kitab Kejadian ketika manusia Adam dan Hawa netting dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan gak kasih saya makan buah ini karena Tuhan gak mau disaingin nih. Karena netting dengan Tuhan tindakannya jadi negatif juga. Apa negatifnya? Dia melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah yang seharusnya dia tidak makan. Kenapa kita perlu ngerti dalam kehidupan kita ini dimanapun kita berada dan kondisi apapun hari ini. Bahwa saya hidup di dunia ini, saya tahu bahwa Tuhan tuntun saya, Roh Kudus tuntun saya. Dan Roh Kudus tuntun saya adalah untuk membawa saya kepada hidup yang berbuah dan hidupan yang berguna dengan maksimal. Sekalipun hari ini apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ketika kita punya belief seperti itu, maka kita akan berkata, aku mau ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Setuju enggak? Setuju sampai di sini? Ini yang perlu, maka itu hal yang pertama untuk kita sama-sama pahami bahwa Roh Kudus menuntun saya adalah agar hidup saya berbuah. Bukan untuk mencelakakan saya. Kalau saya nggak dapatkan apa yang saya inginkan, seperti Paulus tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pengen ke Bitinia nggak boleh. Dia pengen ke Asia nggak boleh. Tetapi bukan untuk mencelakakan, bukan untuk berniat jahat sama Paulus. Tetapi supaya hidup Paulus bisa berbuah dengan maksimal. Tetapi supaya kehidupan Paulus bisa berguna dengan maksimal. Demikian juga yang Tuhan mau untuk kita. Jadi hari ini percayalah. Walaupun kita gak merasa hidup kita sedang dituntun oleh Tuhan. Mungkin. Tetapi percayalah. Tuhan Roh Kudus selalu menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Boleh enggak kita baca kalimat ini sama-sama hitungan ketiga dengan suara yang kuat. Oke, 1, 2, 3. Roh Kudus menuntun saya agar hidup saya berbuah dan berguna dengan maksimal. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan mau kita belajar dari perjalanan kehidupan Paulus. Ketika dituntun Roh Kudus dalam perjalanan ke Makedonia. Ayat selanjutnya dikatakan. Ayat 9 sampai yang ke-10. Malam harinya Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Ini berbicara karunia penglihatan daripada karunia Roh Kudus. Dia melihat seorang dari provinsi Makedonia berdiri dan memohon kepadanya. Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Sesudah Paulus mendapat penglihatan itu, kami termasuk saya itu Lukas, langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menyimpulkan bahwa Tuhan sudah memanggil kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Makedonia. Paulus dan kawan-kawan dituntun oleh Roh Kudus untuk pergi ke Makedonia adalah melalui karunia penglihatan. Hal yang kedua yang Tuhan mau untuk kita belajar sama-sama. Bahwa ketika Tuhan mau menuntun kita untuk berjalan bersama Roh Kudus agar hidup kita berbuah dan berdaya guna dengan maksimal, maka Tuhan bisa menuntun kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya, saudara, ini tidak semuanya, tetapi salah satunya adalah terkadang Tuhan menuntun kita melalui firman. Tuhan yang disingkapkan. Ketika kita baca firman, sepertinya kita baca ayat per ayat seperti biasa aja. Tiba-tiba ketika kita sampai kepada satu ayat tertentu, lalu kita begini, ada tek, iya ya kayaknya Tuhan lagi bicara sama saya untuk saya lakukan ini. Kayak gitu. Ada sesuatu hal yang sepertinya muncul di hati kita menjadi rema dan berkata bahwa iya ini kayak Tuhan mau saya lakukan ini. Yang kedua, dorongan roh dalam hati. Terkadang saudara, ini gak berbicara letter luck seperti firman. Tetapi esensinya, nilainya itu sama seperti firman. Walaupun mungkin gak sama persis. Kalimatnya, kata-katanya gak sama, tetapi bobotnya sama seperti firman. Yaitu contoh begini,
Mungkin saudara pernah ngalamin. Suatu saat timbul dalam hati saudara tiba-tiba ada sebuah dorongan untuk kayak saya mau tolongin dia. Enggak terlalu kenal sih, tapi kayak saya pengen berkatin dia. Pernah gak saudara ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Mungkin saudara ada sebuah dorongan ketika pada saat saudara disakiti orang. Lalu timbul ada dorongan gini. Biasanya mungkin sebel banget, biasanya mungkin empet, biasanya mungkin balas dendam. Tetapi tiba-tiba ada dorongan di hati, udah ampunin aja dia. Sesimpel itu tuh. Udahlah, ampunin aja lah. Udahlah, cincai lah. Udahlah, sioise lah. Mungkin kalimat-kalimatnya kayak gitu tuh. Bukannya kitab Matius, kata apa? Mungkin kayak gitu kalimatnya. Udahlah, sioise lah. Udah maafin aja lah. Udah gak usah diperbesar, udah. Hal-hal dorongan-dorongan kayak gitu. Dorongan untuk membantu orang. Saudara, mungkin dorongan-dorongan itu sepertinya apa sih? Kayaknya cuma sesuatu yang kecil, gak ada impactnya, kayaknya gak ada jangka panjangnya, kayaknya cuman ya udah, cuman gitu doang. Saya mau cerita, tadi saya di Jembatan 5 saya keingetan lihat Pak Hartanto. Kayak gini, tadi saya kesaksian di sana, saya pinjam kesaksiannya. Saya berkata gini, dulu waktu kuliah Pak Hartanto itu, dia itu apa ya namanya ya, punya temannya itu tuh orang, Pak Hartanto juga orang dulu apa sih namanya kalau dari daerah imigrasi, bukan imigrasi. Rantau, iya. Ya mohon maaf ya saudara ya. Pak Hartanto juga orang rantauan dari Cirebon kan dia. Jadi nah ini temennya ini rantauan juga tapi dari Sumatera jauh. Nah singkat cerita Pak Hartanto itu punya kerinduan di hati, ada dorongan di hati untuk bantu temennya. Nah jadi setiap semester Pak Hartanto itu bantuin temennya. Ngurusin administrasi biasanya kayak gitu atau ngurusin SKS belum mulai kayak gitu kan. Pendaftaran SKS pokoknya Pak Hartanto yang selalu semester demi semester bantuin dia. Enggak disuruh, cuma ada dorongan aja di hati ingin berbuat baik. Udah singkat cerita selesai, udah selesai kuliah, bye-bye, dia balik ke Sumatera. Pak Hartanto juga akhirnya stay di Jakarta, lalu kerja di Jakarta dan sebagainya. Singkat cerita sampai akhirnya masing-masing berkeluarga. Nah ketika pada saat masing-masing sedang berkeluarga, ini ceritanya udah lama jadi udah lama lah kejadian ini. Cuman saya teringat aja, dia pernah bersaksi. Nah dia bilang kayak gini, tiba-tiba temennya itu cari dia. Temen yang di Sumatera itu tiba-tiba cari dia. Dan cari dia temennya itu bilang kayak gini, saya kayaknya pengen bantu kamu deh. Kira-kira apa yang perlu dibantu, kamu kondisinya lagi bagaimana? Kayak gitu. Nah ternyata pada saat waktu itu Pak Hartanto lagi sedang mau beli rumah. Itu rumah pertamanya dia. Mau beli rumah. Nah pada saat waktu itu BU, tahu BU ya? Tahu BU ya? Tahu BU. Nah pada saat waktu itu saya lupa untuk urusannya ke bank atau apa dan bla bla bla. Saya agak lupa detailnya. Tetapi intinya begini, akhirnya temannya itu membantu Pak Hartanto dalam hal keuangan. Sehingga Pak Hartanto diberkati Tuhan. Saudara, terkadang kita gak pernah menyangka bahwa untuk hal kecil yang Tuhan minta untuk kita lakukan sebagai tuntunannya, ternyata itu berdampak kepada jauh di depan waktu kehidupan kita. Hari ini oleh karena itu pahami ketika Roh Kudus menuntun kita melakukan sesuatu, ingat Tuhan ingin hidup kita berbuah. Tuhan ingin kita berguna. Amin. Tuhan ingin hidup kita diberkati. Tuhan ingin membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin. Pemimpin rohani. Jadi Roh Kudus juga bisa menuntun kita melalui life leader. Pemimpin komunitas rohani yang ada di gereja kita. Melalui mereka Tuhan menuntun, memberikan melalui nasihat-nasihat. Itu cara Roh Kudus bekerja, menuntun kita. Jadi hari ini pastikan kehidupan kita jangan sampai kita tidak ada di dalam komunitas rohani. Pastikan setiap kita tinggal dalam sebuah komunitas rohani. Karena Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kita untuk menuntun kita. Amin. Yang selanjutnya suara yang audible. Suara yang audible ini di mana Tuhan menuntun melalui perkataan yang seperti kayak orang ngomong kayak gitu. Tetapi gak ada orangnya kayak gitu. Seperti manusia. Itu Paulus pernah alami ketika dia perjalanan ke Damsik. Pada saat waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Yang lain lihatnya cuma sinar. Tetapi Paulus mendengar dengan audible Tuhan Yesus berkata kepada dia.
Pergilah masuk ke kota Damsyik dan nanti aku akan beritahukan apa yang kamu harus lakukan di sana. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita seperti itu. Kita bisa alami itu. Mungkin ada beberapa di antara saudara pernah mengalami itu. Istri saya salah satu dia pernah mengalami itu. Saya sendiri belum pernah. Ada banyak hal yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya di mana Tuhan menuntun saya dalam perjalanan hidup saya melalui Roh Kudus. Tetapi untuk yang itu tidak. It's okay, gak apa-apa. Tetapi hari ini yang perlu kita pahami hari ini adalah gini. Tuhan bisa memimpin kita bukan hanya melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi juga melalui berbagai macam cara. Dan batasannya, apapun cara Roh Kudus menuntun kita, itu pasti tidak akan pernah keluar daripada firman. Pasti tidak akan pernah bertentangan dengan firman. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Yang ketiga adalah firman Tuhan selanjutnya berkata, Kisah 16 ayat 11 sampai 12. Lalu kami naik kapal dari Troas dan berlayar langsung ke Pulau Samotrake dan pada hari berikutnya kami tiba di kota Neapolis. Dan dari sana kami berjalan ke kota Filipi, yaitu kota terpenting di Makedonia. Warga Filipi kebanyakan berasal dari kota Roma. Kami tinggal di sana selama beberapa hari. Saudara, melalui ayat firman Tuhan ini, hal yang kita temukan bahwa setelah Paulus dan kawan-kawan mendapatkan tuntunan Tuhan, Paulus gak diam di tempat. Tapi Paulus bertindak mentaati tuntunan Tuhan itu. Betul gak saudara? Ya, begitu dia pergi. Saudara, coba kalau seandainya Paulus diam di tempat, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada jemaat-jemaat Tuhan di Filipi yang dimenangkan melalui pelayanan Paulus. Di Berea, di Tesalonika, nggak ada. Dan juga nggak akan pernah ada kitab Filipi yang kita temukan di Alkitab. Nggak ada kitab Tesalonika yang kita temukan di Alkitab. Jadi saudara, tolong dengar baik. Tuhan pasti menuntun kita dalam hidup ini. Tuhan mau menuntun kita. Ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berguna dengan maksimal. Tetapi untuk kita mengalami semua itu, kita harus bertindak. Nggak peduli sehebat apapun tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Entahkah di bawah Tuhan naik ke sorga untuk melihat penglihatan di sana. Tapi kalau kita tidak mau taat melakukan tuntunan Tuhan, nggak ada terjadi apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Nggak terjadi apa-apa. Jadi kita perlu bertindak. Dan indahnya adalah begini. Ketika Tuhan tuntun kita mulai melakukan bertindak. Lalu Tuhan akan berikan lagi tuntunan yang berikutnya. Kita bertindak lagi, Tuhan akan berikan lagi tuntunan yang berikutnya. Jadi saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Tuhan akan terus tuntun kita, tuntun kita, tuntun kita, tuntun kita. Mungkin tuntunan yang pertamanya belum sampai kelihatan di sana. Mungkin tuntunan pertamanya di sini baru urusan gini, ampunin orang itu. Tuntunan pertamanya adalah mungkin pemberesan hati dulu nih. Hati kita bermasalah, hati kita pahit. Kalau hati kita pahit, maka kematian yang ada di dalam. Gak ada kehidupan di dalam. Berarti yang ada hanya kutuk, gak ada berkat. Jadi sebelum Tuhan mencapai bawa kita ke sana, Tuhan tuntun pertama, mungkin ada orang berkata, ngampunin apa urusannya? Apa urusannya dengan hidup? Bisnis saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, rumah tangga saya dipulihkan, kesehatan saya disembuhkan, keuangan saya diberkati. Apa hubungannya dengan mengampuni? Tetapi saudara ngerti bahwa tuntunan yang pertama mungkin ketika Tuhan minta berkata ngampunin, tuntunan yang pertama adalah beresin dulu nih hati. Setuju sampai di sini? Artinya begini, apapun tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita selalu akan berdampak untuk masa depan kita. Apapun itu. Jangan anggap sepele. Jangan abaikan. Tapi taat untuk ikuti. Yang mengerti setuju katakan amin. Saudara, yang selanjutnya. Setelah kita ngerti bahwa Tuhan mau menuntun kita. Untuk membawa kita hidup yang berbuah dan berguna. Ada hal yang lain yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk kita tahu apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita nggak tahu apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertindak. Dan ketika kita bertindak, bagaimana kita bisa punya keyakinan bahwa kita sedang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa kita sedang berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Orang bilang ke kiri, orang bilang ke kanan. Saudara, Tuhan menuntun gereja ini untuk memuridkan. Tuhan memberikan kepada kami para leaders di gereja ini untuk bersama-sama menangkap tuntunan Tuhan bahwa
Gereja ini harus bergerak, berjalan dalam pemuritan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan, itu harus menjadi fokus utama. Itu tuntunan Tuhan untuk kita kerjakan sama-sama. Saudara, kalau seandainya mungkin saya tidak tahu tuntunan Tuhan seperti apa, saya bawa gereja ini, maka saya akan lakukan apa? Apapun yang saya dengar dari orang katanya baik, itu akan saya lakukan. Betul gak sih? Ketika saya memuridkan, ketika saya menjalankan memuridkan, ketemu masalah enggak? Ketemu masalah. Ada enggak orang-orang yang ngeyel? Ada enggak orang-orang yang nusuk? Ada enggak orang-orang yang berontak? Ada enggak orang-orang yang balas nyakitin? Ada. Tapi kalau sana kita nggak yakin bahwa itu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita nggak tahu bahwa itu. Ketika kita memuridkan, kita kepentok dengan seperti itu, kita akan berkata, stop, enough, saya nggak mau lagi, nggak enak, sakit. Karena saya nggak tahu tuntunan Tuhan misalnya, dan gerejanya secara pasti, maka ketika orang bilang kayak gini, pengen gereja berkembang nggak? Pengen gereja nambah banyak jiwa nggak? Ada caranya loh. A, ada caranya loh. B, lihat tuh gereja itu tuh. C, lihat gereja gini. D, kalau saya nggak yakin bahwa tuntunan Tuhan apa buat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga rohani tempat ini, saya akan mudah sekali gampang berubah. Betul gak? Hari ini mungkin saya akan berkata pemuritan, besok saya akan ngajakin saudara gini. Mari kita sama-sama melakukan misi ke Irian Jaya. Bingung saudara. Demikian pun juga kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu apa menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita nggak pernah yakin ketika kita melakukan apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan ini, bahwa kita sedang berjalan di dalam on the track dengan Tuhan. Dan akibatnya kita jadi orang yang bingung. Jadi linglung. Orang bilang ini iya, bilang itu iya. Orang ini bro, nggak pernah ada yang mateng yang kita kerjakan. Betul gak sih saudara? Orang kalau berubah-berubah, mana bisa mateng? Entar ngerjain ini. Orang bisnis aja gak pernah bisa matang. Betul gak sih kalau gak berubah? Betul gak sih saudara? Entar taruh modal bisnis ini. Ada masalah sedikit, udah tinggal udah bisnis ini aja, kata orang kelihatannya bagus ya. Lagi ngetren, bagus. Waduh untungnya gede, taruh modal di sini. Baru jalan, belum apa, ada masalah. Aduh susah ya cari customernya ya. Udah ganti lagi deh ya, udah stop dah. Kata orang tuh yang bagus yang ini. Ganti lagi, tanam lagi duit di situ. Lama-lama miskin. Betul gak sih saudara? Miskin, modal habis. Nggak ada yang mateng. Maka itu kenapa kita perlu tahu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa tahu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena tuntunan Tuhan adalah perkara rohani. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkara rohani? Hanya mendapatkan dari sang sumbernya, yaitu Roh Kudus. Betul nggak? Dan bagaimana supaya kita bisa dapatkan dari Roh Kudus kalau kehidupan kita dipenuhi, dikuasai, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kita bisa tahu. Paulus pernah bilang kayak gini. Di Efesus pasal yang kelima. Next slide. Efesus pasal yang kelima ayat 18 berkata gini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, melalui kalimat ini Paulus sedang bicara begini. Kalau kamu pengen dalam kehidupan kamu itu tumbuh sesuatu yang baik. Kalau kamu ingin melihat dalam kehidupan kamu tumbuh sesuatu yang benar. Sesuatu yang mulia. Maka harus kamu hidup dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia itu salah satunya apa? Perkara rohani yang berbicara mengenai tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ada sesuatu yang tumbuh. Oh iya ya, I got it. Ini tuntunan Tuhan buat saya. Di dalam area pekerjaan, Tuhan mau saya lakukan ini. Di area bisnis, Tuhan mau saya lakukan ini. Di area pelayanan, Tuhan mau saya lakukan ini. Di area kesehatan, Tuhan mau saya benahin seperti ini. Di area keuangan, Tuhan mau saya lakukan ini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada tumbuh hal-hal yang baik. Tetapi Paulus bilang kalau kita nggak dihidupin oleh Roh Kudus, maka lawan katanya yang muncul adalah hawa nafsu, dosa, kejahatan. Jadi hari ini kalau kita mau hidupan kita tahu apa menjadi tuntunan Tuhan dan bahkan mampu hidup dalam tuntunan Tuhan, maka hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dampak daripada dipenuhi Roh Kudus adalah kita bisa mengetahui apa tuntunan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita mampu untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan.
di dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, dampaknya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita menghasilkan buah. Kehidupan kita akan berguna maksimal. Yang ketiga, kita akan mampu menghidupi budaya kerajaan Allah. Kebenaran firman, kita mampu untuk hidupi. Kehidupan kita artinya menghasilkan buah roh. Dipenuhi Roh Kudus. Berapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus? Sebelum saya menjelaskan tentang hidup dipenuhi Roh Kudus seperti apa, saya mau jelaskan dulu. Anggaplah ini adalah hidupnya kita manusia. Mangkok ini hidup kita. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan, hidup kita tinggal dalam kegelapan. Seperti air di dalam mangkok ini. Yang ada hanya kegelapan. Setuju gak sih sebetulnya? Mungkin kan bilang, enggak gue mah enggak kayak gitu gue mah. Gue mah enggak kayak gitu sih, enggak gelap-gelap banget lah. Gue mah dulu mah ya. Gelap sih gelap tapi enggak gelap kayak gitu. Ya oke. Bukannya saudara maksudnya ini. Tetapi kita manusia, ketika kita belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus, hidup kita dalam kegelapan. Kayak gitu ya. Nah seperti ini. Nah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 13 bilang, maka kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka itu firman Tuhan bilang 1 Korintus, hidup kita ini bait Allah. Betul? Di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Setuju? Ilustrasi saja Bapak Ibu ya. Ini adalah Roh Kudus. Ya, jangan bilang nanti Roh Kudus itu adalah cup, enggak ya. Tapi ini ilustrasi, ini Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus ada gak di dalam? Ada. Dari yang paling belakang mungkin gak kelihatan. Ya, mungkin gak kelihatan, tapi dari saya kelihatan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita manusia, terkadang, saya gak bilang selalu, terkadang ada orang-orang yang menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya tetap gelap. Hidupnya gak berubah. Padahal Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Tapi dia gak berubah. Hidupnya masih orang luar sana bilang kayak gini. Lu jadi orang Kristen sama aja ya. Gak berubah kayak setan tetap. Kadang sometimes kayak gitu. Padahal Roh Kudus ada gak dalam kehidupannya? Ada. Nah kenapa bisa orang berkata demikian? Karena sekalipun Roh Kudus ada dalam hidupnya, tetapi Roh Kudus belum memenuhi kehidupan orang itu. Seperti apa orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Seperti ini kira-kira. Saudara lihat ya. Apa yang terjadi dengan isi daripada mangkok ini. Seseorang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengalami perubahan. Sometimes gak instan, sometimes step by step. Tetapi berbicara mengenai orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah berbicara mengenai keberadaan Roh Kudus mempengaruhi atau menguasai kehidupan orang itu. Ada yang mungkin di awalnya keberadaan Roh Kudus yang mempengaruhi kehidupannya mungkin di area pelayanannya dulu. Atau mungkin ada orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus mempengaruhi hidupnya di area mungkin di area kesehatannya dulu. Mungkin ada di area pemikirannya dulu. Ada di area perasaannya dulu. Tetapi waktu demi waktu Roh Kudus itu ketika diizinkan oleh seseorang untuk terus bukan hanya tinggal di dalam, tetapi memenuhi semua area kehidupannya, maka bukan hanya pelayanannya yang akan dipengaruhi Roh Kudus. Bukan hanya pekerjaannya yang dipengaruhi Roh Kudus. Bukan hanya bisnisnya yang dipengaruhi Roh Kudus. Tapi hal yang lain. Perasaannya pun dipengaruhi Roh Kudus. Ada muncul keinginan-keinginan. Kayak tadi. Kayaknya gue udah masa sih benci dia terus. Udah kali ini udah gue gak mau benci dia lagi. Udahlah berdamai aja sama dia. Udah ampunin aja dia. Mau berapa lama lagi sih kita musuhan terus sama orang itu. Udah deh. Udahlah, udah cukup lah sekarang ngampunin aja. Mulai terjadi, ada perasaan itu mempengaruhi perasaan kita. Ada rasa keinginan, aduh gue jadi jemaat terus ya, gue pengen dan nih melayani Tuhan. Masa cuman jadi jemaat terus. Ada keinginan-keinginan yang berubah di dalam hati kita. Ada keinginan untuk bertobat, keinginan hidup kudus. Saudara, ada keinginan-keinginan itu. Saudara, itu terkadang terjadi nggak langsung instan ketika seseorang terima Tuhan Yesus. Saya dulu terima Tuhan Yesus sudah lama. Udah lama sekali saya terima Tuhan Yesus.
Bahkan pada saat saya sekolah itu saya pernah ikut retret diajak. Ayo aku terima Tuhan Yesus, ya ikut pimpin. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan bla 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 bla. Tetapi saya melihat perubahan hidup saya terjadi bukan pada saat dulu. Enggak selalu ya saudara, ada orang-orang yang terima Tuhan Yesus, bung, langsung dia berubah tuh. Pikirannya berubah, perasaannya berubah, ingin kayaknya nyenangin hati Tuhan, ingin sungguh-sungguh sama Tuhan, pengennya doa aja. Ada yang kayak gitu. Tetapi enggak selalu kayak gitu. Ada yang momen-momennya step. Ada yang momennya kosong, tiba-tiba tak berubah. Nah itu saya salah satunya. Pada saat waktu itu, pada saat di kantor, saya ada timbul keinginan rasa gini. Udah gue gak mau kayak gini terus hidup Masa sih gue hidup terus kayak gini, udah capek lah ya hidup bengal kayak gini terus. Hidup bandel terus kayak gini. Ngapain sih, udahlah gue pengen berubah deh. Itu cuman hitungan tangga dari lantai ini ke lantai ini saudara, perubahannya. Instan banget perubahannya. Pas di tangga itu saya mulai keinginan kayak gitu, udah gue pengen berubah gue pengen bertobat gue pengen tinggalin ngapain sih dugem terus, ngapain sih kayak gitu. Itu cuma sembari lagi turun tangga tuh saudara, keinginan kayak gitu muncul. Seinstan kayak gitu, keinginan, kayak gitu. Dan lalu pada saat waktu itu ada dorongan di hati untuk bertobat dan lalu saya mulai berkata gini, aduh Tuhan, saya kalau kayak gitu saya minta tolong dong Tuhan kasih saya jodoh. Kasih saya pacar yang benar. Jangan kayak yang dulu-dulu. Pacar saya zaman dulu tuh kayak gini. Dia ajakin misalnya gini, hari ini ke gereja oke. Besok dugem oke, kayak gitu. Dia ajakin apa aja oke. Pokoknya mau lakukan dedet gitu. Oke aja. Saya bilang kalau kayak gitu saya gak mau Tuhan. Saya minta tolong yang benar. Supaya saya gak bengkok lagi, Tuhan tolong. Itu cuma urusan tangga dari atas ke atas. Sampai ke bawah. Selama ini saya dicesawin sama teman-teman. Sama cewek ini saya bilang, enggak gue gak suka. Sama cewek ini ada aja komplainnya, entar bajunya lah, warnanya gak cocok, entar bajunya lah jadul, dandannya adalah medok, inilah pokoknya rambutnya lah kayak berantakan, apa aja saya tolak. Tapi pada saat waktu di situ ini tuntunan Tuhan makanya itu saudara. Pas masuk ke dalam ruangan itu accounting, ada seorang perempuan di situ. Begitu. Saya langsung jatuh cinta loh. Saya bilang gini, aduh cakep amat tuh perempuan ya. Padahal mah dandan mah kagak dia. Pakai bajunya juga, ya elah. Jangan ngomong lah ya ntar. Bahaya sebab itu istri saya. Saudara, apakah saudara perubahannya enggak? Mungkin tadi saudara gak sadar kan. Ketika saudara saya lagi ngomong ini, saudara gak sadar. Tetapi saudara, kita lihat lagi, perubahan banyak ya. Hidup dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Terkadang kita jalan aja ikutin tuntunan Tuhan. Jalan aja kita taat sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan penuhi saya Roh Kudus, penuhi saya. Pengaruhi hidup saya terus. Dengan cara bagaimana? Kita belajar taat. Setiap kali kita taat sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Kita sedang mengizinkan Roh Kudus semakin penuh hidup kita, semakin pengaruh hidup kita. Lama-kelamaan yang terjadi, setelah kita berjalan sekian waktu, kita tengok lagi hidup kita bilang kayak gini, wow, kita lihat diri kita, keren juga ya, banyak juga perubahannya. Kalau kita lihat lagi, dulu gue hidupnya gelap banget, sekarang seenggaknya udah lumayan bening. Betul gak Bapak Ibu? Jadi artinya gini, jangan berhenti untuk minta hidup terus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ada orang-orang berkata gini, dulu saya itu kalau ke gereja rajinnya minta ampun, jangan kata bolos. Telat aja kayaknya nyesel banget. Ketinggalan satu lagu aja kayaknya ya ampun kenapa sih gue mesti telat. Dulu gue kayak gitu. Pengen banget hidup kudus. Doa aduh ampun kayaknya haus banget. Kalau sampai satu hari gak doa sampai kayaknya aduh sayang banget ya. Ngampunin orang gampang banget. Berhenti ngerokok gampang banget. Aduh. Namanya bebas dari pornografi, aduh gampang banget itu. Langsung semua film-film dibakar zaman dulu kan misalnya gitu ya. Semua dibakar kayak gitu. Dulu saya kayak gitu. Sekarang ke gereja. Kok ke gereja lagi sih? Cepat banget hari Minggu. Udah datang lagi ke gereja lagi. Malas banget ya. Doa, Tuhan ngantuk. Tuhan, halo udah dulu ya Tuhan nih besok aja ya. Ngampunin orang kayaknya susah banget. Hidup kudus susah banget. Dulu berhenti ngerokok gampang. Sekarang kayaknya balik lagi. Kok gue jadi ngerokok lagi ya. Dulu gue udah bebas loh. Pornografi lagi.
Kenapa sih saudara? Kalau ada orang seperti itu sebetulnya menunjukkan bahwa tadinya hidupnya dipenuhi Roh Kudus, sekarang tidak lagi dipenuhi Roh Kudus. Jadi untuk dipenuhi Roh Kudus gak bisa cuma satu kali saudara. Kehidupan kita terus menerus harus mau dipenuhi Roh Kudus. Amin. Terus menerus dipenuhi Roh Kudus kita mau. Bagaimana caranya? Bertobat. Tinggalkan dosa, jangan disimpan dosa. Ada orang-orang yang simpan dosa saudara. Saudara, orang yang simpan dosa itu sama saja begini, cup ini. Dia tutup cup ini. Sama kayak gini. Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia gak ngeliat efeknya. Dia gak ngeliat dampaknya. Dia lihat kayak gini. Kok orang lain kok terima, orang lain jadi orang Kristen kok dia hidupnya berubah ya. Kok dia ngalamin ini, kok dia ngalamin terobosan ya. Kok dia ngalamin revival ya. Kok dia ngalamin hidupnya dipulihkan ya. Kok dia ngalamin kayak, kok gua enggak ya. Kenapa ya, kenapa ya. Cek jangan-jangan seperti ini. Hidup kita sendiri yang tutup cupnya. Jangan saudara. Orang yang nyimpen kesalahan, nyimpen dosa, itu tidak mau bereskan, dia sama saja seperti ini. Tutup cupnya sendiri dalam kehidupan. Yang setuju mengerti katakan amin. Bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua adalah minta lawatan Tuhan. Saudara, lawatan Tuhan bisa pribadi, lawatan Tuhan bisa korporat. Lawatan Tuhan korporat itu bisa satu gereja. Lawatan Tuhan secara korporat bisa satu kota. Lawatan korporat itu bisa satu wilayah, bahkan bisa satu bangsa. Lawatan Tuhan yang korporat itu enggak terbatas. Nah, saya kasih contoh lawatan-lawatan Tuhan yang korporat. Pada saat waktu pencurahan Roh Kudus datang ke Yerusalem, terjadi pencurahan Roh Kudus, itu fenomenal banget. Tetapi buat saya yang terpenting bukan itunya. Yang terpenting adalah lawatan Tuhan after itunya. Kalau cuma lawatan Tuhan adalah ya mereka jadi berbahasa roh, that's it. Good. Tetapi buat saya menarik adalah bukan itu. Lawatan Tuhannya ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Bukan hanya membuat mereka berbahasa roh. Tetapi ketika Paulus khotbah, 3.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Angka yang besar sekali, apalagi di zaman waktu itu. Penduduknya masih sangat sedikit. Saudara, lawatan Tuhan secara korporat yang dalam bentuk bangsa. Pada saat waktu lagi Yunus diutus ke Niniwe oleh Tuhan. Kita tahu apa yang Yunus lakukan. Yunus cuma ngomong satu kalimat, saudara baca di kitab Yunus. Yunus cuma bilang kayak gini doang. Dari ujung ke ujung kota, dari ujung ke ujung. Itu kan satu negara, itu ibu kota. Yunus cuma dari ujung ke ujung ngomong gini, bertobat lo, bertobat. Kalau enggak lo dijungkir balikin lo sama Tuhan. Ngomong cuma begitu doang, ulang-ulang. Dampaknya yang terjadi adalah satu bangsa bertobat, kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosa. Satu bangsa merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan dan berdoa. Saudara, yang kerjakan itu apakah kalimatnya Yunus? Yang kerjakan itu karena memang Tuhan punya rencana atas Niniwe. Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Waktu itu gak disebut Roh Kudus, tetapi itu berbicara mengenai lawatan Tuhan. Yang mengubahkan satu bangsa. Hari ini, saudara, miliki hati yang berkata, Tuhan, saya mau. Day by day setiap hari Minggu. Bukan hanya minggu ini saja. Day by day, week by week. Di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan hari Minggu. Saya beribadah, saya minta Tuhan lawatanmu. Kalau Tuhan sanggup curahkan lawatannya pada saat Pentakosta. Kalau Tuhan sanggup curahkan lawatannya di kerajaan Niniwe pada saat waktu itu. Apalagi di tempat ini. Miliki hati yang haus. Yang berkata, Tuhan saya mau. Penuhi saya. Tuhan saya buka hati saya. Pengaruhi seluruh kehidupan saya. Pengaruhi Roh Kudus. Kesehatan saya. Keuangan saya. Pengaruhi Tuhan bisnis saya. Pekerjaan saya. Rumah tangga saya mungkin lagi sedang struggle. Pengaruhi semuanya Tuhan. Bahkan pikiran saya, perasaan saya. Bahkan juga perkataan saya, keinginan-keinginan saya, keputusan-keputusan yang akan saya ambil. Please, pengaruhi seluruhnya. Minta seperti itu. Minta seperti itu. Minta saudara. Jangan tutup. Minta, buka
hati kita berkata, right now, sekarang Tuhan, saya mau. Saya mau. Dan juga jangan hanya berhenti di minggu ini saja. Setiap kali saudara datang ke gereja, setiap kali saudara datang beribadah, datang dengan kerinduan. Hari ini juga Tuhan, penuhi saya lebih lagi. Penuhi saya terus. Ingat, kepenuhan Roh Kudus gak cukup cuma sekali. Kita gak bisa berkata, saya dulu sudah. Gak ada artinya kalau cuma dulu, kalau sekarang tidak. Gak ada artinya kalau sekarang juga, tetapi ke depan tidak. Every day, every week, setiap kali kita datang beribadah cari Tuhan. Berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Miliki hati yang rindu. Tuhan lawat saya lebih lagi. Penuhi saya lebih lagi. Amin. Amin. Maka itu jangan sia-siakan pujian penyembahan saudara. Jangan sampai kita punya mindset begini. Telat, gak apa-apalah belum khotbah. Jangan. Justru dari awal kita sedang membuka diri kita. Maka Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akan berbuah, hidup kita akan berdampak, kehidupan kita akan berguna dengan maksimal. Amin, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama sembah. Tetapi nanti saya mau ajak kita kayak gini. Jangan cari manifestasi. Ketika Tuhan melawat kita, yang terpenting bukan manifestasi. Kalau saudara mengalami manifestasi, is okay. Entah itu saudara merasakan dingin kah, saudara merasakan panas kah, entah saudara merasakan apa yang lain. It's okay, tapi jangan cari manifestasi. Yang terpenting bukan manifestasi, tetapi perubahan. Amin. Yang penting perubahan di dalam hidup kita. Di mana Roh Kudus mempengaruhi cara kita berpikir. Roh Kudus mempengaruhi cara kita berkata-kata. Roh Kudus mempengaruhi cara kita bertindak. Roh Kudus mempengaruhi perasaan kita. Sehingga kita gak jadi orang yang gampang-gampang galau, gampang-gampang tersinggung, gampang-gampang sakit hati. Tetapi juga Roh Kudus menguasai pekerjaan, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang terpenting. Setuju? Jadi nanti ketika nanti worship leader akan mimpin kita nyanyi, saudara, kalau saudara gak tahu lagunya, it's okay. Tutup mata aja. Tutup mata. Doa saja, Tuhan, saya mau. Saya buka hati saya. Saya minta. Tuhan berikan saya hati yang haus, hati yang lapar. Saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau hidup saya dikuasai Roh Kudus. Saya minta hidup saya dipengaruhi Roh Kudus. Penuhi Tuhan seluruh ruang kehidupan saya. Penuhi. Saudara doa is okay. Gak ikut nyanyi gak apa-apa. Kalau saudara gak tahu lagunya. Tapi kalau saudara tahu lagunya saudara nyanyi. Jadikan ini sebagai doa. Setuju ya?